Hai guys, welcome back to my channel Kintan EHD. Apa kabar semuanya sobat pelangi dimanapun kalian berada? Senang sekali gue Kintan bisa kembali menyapa kalian semua tentunya hanya di Kintan EHD yang pastinya bakalan selalu share pengalaman gue selama mengarungi dunia pelangi maupun dunia yang lainnya guys. Gue berharap semoga kalian semua dimanapun berada dalam keadaan sehat dan tetap semangat dan yang pastinya tebarkan terus yang namanya kebaikan. Di video kali ini gue bakal kembali menceritakan pengalaman gue yang pastinya masih berkaitan dengan perjumpaan gue dengan berbagai macam cowok. Nah, kali ini cowok yang gue jumpai adalah lagi-lagi cowok random lagi guys. Jadi jangan bosan-bosan ya kalau misalnya pengalaman gue ini selalu seputaran menjumpai cowok-cowok random yang basicnya seorang cowok strike ya, bukan cowok pelangi. Nah, kali ini cowok yang gue jumpai, dia punya profesi sebagai tukang jahit keliling. Wow, penasaran kayak gimana? Ya udah gak usah berlama-lama, siapkan posisi yang nyaman, tisu kalau perlu, cemilan kalau ada, dan yuk mari kita mulai. FYI, jadi gue itu suka banget beli celana panjang guys. Ya kayak celana chinos, celana jeans, pokoknya yang panjang-panjang gitu, celana bahan gitu kan. Karena udah sering banget beli celana panjang, jadi kadang-kadang kalau misalnya udah kelamaan dipakai, jadinya tuh kayak memudar warnanya gitu. Bahkan gue jadi kayak males lagi buat pakai laginya. Alhasil gue diamin aja gitu loh guys. Itu sih kebiasaan gue sama pacar gue seperti itu. Karena gue itu emang selalu barengan sama pacar gue. Misalnya kalau pacar gue beli kaos, gue pun beli kaos. Misalnya pacar gue beli celana, gue pun juga sama. Saking seringnya beli celana panjang, akhirnya numpuk di lemari guys. Sampai suatu hari kita berdua tuh kebingungan gitu. Ini gimana celana ini mau kita kemanain gitu kan. Karena kalau dikasihin sayang sih. Secara kan kita juga itu beli bukanlah hal yang murah gitu kan. Terus tiba-tiba pacar gue punya ide. Kayaknya kalau dipotong bagus deh jadi celana pendek. Ya juga ya, gue bilang kayak gitu. Ya udah yuk kita cari tukang jahit aja, gue bilang gitu kan. Ya udah ntar beres-beres dulu, dia bilang kayak gitu. Itu sih awalnya kita tuh punya wacana untuk motong celana panjang menjadi celana pendek guys. Tapi itu hanya wacana. Ketika semua udah beres, akhirnya kita males pergi, males nyari tukang jahit, jadinya ke pending lagi. Sampai beberapa waktu, pokoknya itu semua berkali-kali punya ide, punya keinginan, akhirnya dipending lagi. Karena cuma maunya doang, tapi nggak pernah diwujudkan. Bukan karena kenapa-kenapa ya, karena kita berdua tuh males cari yang namanya tukang jahit guys. Jujur li kita nggak punya tempat tukang jahit langganan, makanya kita nggak tahu mesti kemana dan lewat mana gitu kan. Akhirnya ya udah deh, beberapa waktu lamanya tertumpuk di lemari seperti itu aja. Tapi kita pun lupa dan kita pun udah nggak pernah ngomongin lagi. Suatu hari ketika waktu di kosan siang-siang gitu, seperti biasa setelah kita pulang makan siang, terus kita kembali ke kosan, lagi minum minuman yang manis-manis gitu kan di teras, tiba-tiba ada suara motor lewat gitu. Dan suara motornya itu pelan banget guys. Pas kita berdua langsung notice ke gerbang, ternyata tukang jahit keliling. Dan matanya pun lagi menoleh ke arah kontrakannya kita gitu. Ya udah terus lah kayak gitu spontan gue tiba-tiba refleks gitu, itu tukang jahit gitu. Ya udah berhentiin kata pacar gue, langsung tuh bang gitu, langsung berhenti dia guys. Gak tau kenapa ya, gue kayak gercep banget di otak gue, langsung spontan untuk memberhentikan tukang jahit itu. Because mungkin udah kayak tertanam di alam bawah sadar gue kali ya kalau gue butuh itu. Nah waktu hari itu tanpa disengaja tiba-tiba lewat depan gerbang. Ya udah deh, pas gue jalan ke gerbang mau bukain gerbang, gue langsung bilang kan ke pacar gue, masih pengen kan kita ngerombak celana panjang? Ya udah iya kata dia gitu. Ya untung lah, berarti kan kita masih sepakat ya pengen gitu. Takutnya dia udah nggak mau, dalam keadaan udah nggak penting lagi, udah nggak ngurusin celana panjang itu, jadinya takutnya gue salah nyetopin gitu. Tapi ternyata dia pun satu feeling sama gue guys. Jadi ya wes lah, klik gitu. Gue bukain gerbang, sini bang masuk, gue bilang gitu kan. Masuklah dia guys. Jadi asal kalian tahu, pokoknya tukang jahit keliling yang gue jumpai ini dia pakai motor yang jadul gitu. Terus dia kayak naruh alat perlengkapan buat jahitnya gitu di belakang motornya. Orangnya tinggi, pakai topi, pakai sweater,
Terus pokoknya gue belum notice banget kayak gimana mukanya karena dia pakai masker ya. Jadi ini kejadiannya waktu itu ketika masa-masa setelah COVID. Nah, pas nyampe ke depan kosan langsung gue tutup gerbang. Terus tiba-tiba pacar gue langsung bilang tuh, "Bang, bisa nggak mendekin celana panjang?" Bisa kata dia gitu. "Kita mau nih," kata dia. "Ya udah boleh," kata dia gitu kan. Langsung dia nyuruh gue juga buat siapin celana mana yang mau dipotong gitu kan, karena emang banyak banget. Dia pun juga sama. Pokoknya lama banget guys, karena kita itu kayak kesempatan banget tuh, kapan lagi gitu. Makanya kita memanfaatkan situasi itu. Lalu kita langsung keluarin semuanya. Nah pas keluar kita langsung bawa satu tumpukan celana panjang gitu kan. "Ini bang segini, kira-kira sanggup nggak?" gitu. Nah pas ketika kita bilang kayak gitu, tiba-tiba dia buka masker sambil senyum. "Waduh banyak juga ya." "Ya udah deh boleh," kata dia gitu. Itu gue sumpah ya kenotis sama parasnya guys, karena gue kaget banget. Gue pikir ya bakal B aja gitu ya. Ternyata pas ketika dia buka masker, oh my godness, dia cakep banget dan bener-bener kayak masuk type-nya kita banget. Kayak gue gini sih tampilannya, pokoknya pas kayak gini. Dan bener-bener itu kayak apa ya clean, terus juga manis. Pokoknya kita langsung saling gini nih, gitu kan, kayak ambil kode-kode gitu kan, udah paham lah pokoknya dia maskap gitu ya. Setelah kayak gitu ya udah tuh langsung dikasihin ke dia. Yang pertama kali dibikin tuh yang punya gue dulu. Jadi siang hari itu ya akhirnya celana panjang kita jadi dirombak menjadi celana pendek yang kita inginkan dengan si tukang jahit keliling ini guys. Udah tuh kita tungguin kan di luar ya, karena memang pasti bakal makan waktu yang lama gitu. Dan sambil kita nungguin dia, sambil main handphone juga, gue perhatiin dia juga sambil gue ngobrol sama pacar gue, ngomenin tentang kondisi si tukang jahit ini. Bisik-bisik lah biasa gitu kan. "Menurut lo gimana?" gue bilang gitu. "Lumayan sih," kata dia. "Ya bukan lumayan, yang kayak gini mah udah keren," gue bilang gitu. "Ya udah cus geta," dia bilang gitu kan. Pokoknya kalau dia udah bilang cus kayak gitu ya udah tuh berarti gue harus bisa mendapatkannya guys, karena yang pertama dia pasti bakal lama, yang kedua kalaupun gak dapet kayaknya kebangetan gitu. Kita harus memanfaatkan momen, apalagi dia orangnya juga sangat komunikatif, gak cuek, jadi gue seneng gitu. Nah sebelum dipotong itu kan emang diukur dulu gitu, mau segimana nih katanya gitu. Langsung lah dia menghampiri gue, terus dia ukur segimana panjangnya. Pokoknya dia bener-bener pandai lah gitu kan. Dan gue pun ketika dia menghampiri gue senang sih, karena ya gue secara nggak langsung bisa melihat dia dari dekat gitu loh guys. Terus setelah kayak gitu punya pacar gue pun juga sama diukur. Pokoknya sekarang kita tinggal nungguin semuanya beres gitu. Tiba-tiba pacar gue punya ide tuh, kayaknya bakal lama beliin minuman nih, kasihan kata dia gitu. Ya udah deh gue ke minimarket dulu, gue bilang gitu kan. Langsung gue ke minimarket beli teh botol gitu, karena pasti bakal lama juga. Nah pulang dari minimarket itu baru kelar punya gue setengah gitu. Masih banyak loh guys, masih beberapa potong lagi gitu kan. "Bang ini minum dulu," gue bilang gitu kan. "Oh iya makasih, nanti deh, gampang," kata dia. "Tanggung nih sedikit lagi." Jadi dia mau nuntasin dulu punya gue gitu kan, biar nanti setelah tuntas baru dia minum katanya. Sambil seperti itu ya gue pun mendekatkan diri, kayak yang nanya masalah nama, alamat, dan lain-lain. "Oh ya bang, namanya siapa?" gue bilang gitu kan. "Oh iya namaku Vicky," dia bilang gitu. "Oh salam kenal ya, aku Kim Tan," gue bilang gitu. "Ya salam kenal juga. Kok baru lewat sini sih?" "Ya sih soalnya bukan orang sini. Jadi ya biasalah lagi keliling-keliling aja nyari rezeki," dia bilang gitu. "Oh pantesan." Pokoknya dia itu orang seberang kecamatan sana dan lagi keliling-keliling gitu sih. Ya mungkin karena memang dia kerjaannya keliling, jadi dia nggak mungkin stuck di satu tempat doang gitu kan. Terus ya gue langsung ngobrol-ngobrol gitu lah, basa-basi gitu kan, sampai ada di titik dimana gue nanya masa pribadinya gitu. Gue langsung bilang sama dia kan, "Udah married?" Terus dia bilang tuh, "Udah," kata dia. "Oh gitu, terus di mana nih istrinya?" Gue bilang gitu. "Kerja di PT," dia bilang gitu. "Oh jadi istri di PT, abangnya keliling gitu kan?" "Iya," kata dia. Memang dari cara ngomongnya tuh kayak bukan orang Sunda gitu loh guys, makanya kita tuh nyebutnya abang gitu, bukan seperti mas atau AA gitu kan. Kita nggak pernah nanya dia asli mana, pokoknya kita manggilnya abang aja gitu.
Kita ngobrol basa-basi sambil pacar gue pun juga ikut nimbrung, sampai pada akhirnya kita tuh kayak terbawa suasana ngalir gitu kan, kita jadi mencair, dia enjoy, gue pun juga sama, pacar gue juga sama. Singkat cerita, beres punya gue tuh. Lama sih guys, jangan salah gitu, beres tuh punya aku, gue bilang gitu kan. Udah nih kata dia, langsung tuh gue cobain kan, sambil break aja gue bilang gitu, ya makasih nih minumannya. Langsung gue ke kamar kan. Nah pas ketika gue mau nyobain itu, tiba-tiba si abangnya itu ikut ke dalam gitu kan. Gue pikir mau ngapain. Pas ketika gue mau change ya, mau nyobain yang habis dirombak itu kan dan gue dalam keadaan lagi ya full gitu kan, lagi dalam keadaan mau ganti ke celana yang baru dipotong itu. Tiba-tiba dia nengok dari depan pintu gitu kan. Gue kan kaget gitu, gimana, cocok nggak, pas nggak? Gue kan kaget, oh iya nih cocok, gue bilang gitu kan. Ya secara nggak langsung dia ngelihat gue sih dalam keadaan kayak gitu guys. Dan setelah kayak gitu gue cobain satu persatu, pokoknya semuanya gak ada yang gagal, gue suka gitu kan, pas banget sesuai apa yang gue mau gitu kan. Dari kejadian itu gue makin terasa kayak ingin mendapatkan dia banget, karena secara nggak langsung dia udah ngelihat gue dalam keadaan setengah full gitu. Makanya itu gue seneng banget sih, dan tanpa dirasa somethingnya gue bangkit sih waktu ketika gue nyobain ke celana yang ketiga gitu kan. Gue nggak tahu sih apakah dia notice atau enggak gitu kan. Pokoknya udah beres tuh. Setelah kelar kita pun ke depan lagi. Nah sambil ngobrol kayak gitu ya basa-basi lah biasa kan, tentang masalah kehidupannya gitu. Terus setelah kelar lalu dia pun langsung buru-buru beresin punya pacar gue, karena juga banyak punya dia juga gitu kan. Makanya kita tuh kayak terpotong waktunya untuk dia nuntasin celana yang pengen kita rombak gitu loh guys. Cukup panjang nih ceritanya ya. Gue lompat aja biar cepet ya. Singkat cerita, akhirnya punya pacar gue pun beres, semuanya tuntas, punya gue tuntas, dan semuanya udah beres. Setelah kayak gitu dia istirahat lagi. Nah kali ini kita ajakin dia di dalam, karena udah beres ngapain di luar gitu kan. So di dalam juga ada kipas angin, jadi bisa ngadem juga gitu. Setelah kayak gitu tiba-tiba dia malah ke kamar mandi tuh, izin ikut kamar mandi ya kata dia. Oh ya boleh gue bilang gitu kan. Kamar mandi tuh sebentar. Terus pacar gue bilang, harus dapet ya, harus ini mah, gue bilang gitu kan. Pokoknya gercep, iya beres, gue bilang gitu. Karena udah nungguin dia aja udah lama guys, sampai kelar semua celana yang pengen kita rombak kan lama tuh. Jangan sampai habis dari kamar mandi dia malah pamit pulang gitu. Itu yang kita nggak maunya kayak gitu. Terus setelah kayak gitu keluar dari kamar mandi, ada yang berbeda guys. Gue kaget banget ya, kan dia pakai sweater tuh. Nah keluar dari kamar mandi itu sweater udah dalam keadaan gak di ininya lagi gitu kan. Dia keluar hanya mengenakan singlet gitu. Gue kaget dong. Dan sekarang gue melihat jelas tuh tubuhnya gitu. Gerah nih kata dia gitu. Oh ya udah buka aja, gue bilang gitu kan. Pas ketika kayak gitu langsung gue dalam hati kan, wow mantep juga ya, ternyata dia punya badannya sangat gempal. Dan gue pun juga suka, langsung kayak traveling gitu. Pacar gue langsung kayak ngasih kode, langsung tuh gue mulai puji-puji di sana guys. Gue mulai beraksi, bilang ke hal-hal yang lebih menjurus lagi. Keren juga nih suka olahraga ya, gue bilang gitu. Dulu sih kata dia, sekarang mah hampir jarang. Apa tuh, nge-gym? Iya kata dia gitu. Oh pantesan keren, gue bilang gitu. Coklat banget kulitnya itu guys. Pokoknya dia tuh gak ada istilah-istilah putih, pokoknya lebih kayak eksotis gitu. Terus sambil kayak gitu gue puji-puji juga kan, orang yang cakep, berkumis, badannya keren gitu, pasti seneng banget tuh istrinya, gue bilang gitu. Ya begitulah kata dia kan. Jangan kan istrinya, gue bilang gitu kan ya. Maju nih, mulai gue kayak berbahasa basi sambil memuji gitu kan. Aku juga suka, aku yang ngelihatnya, gue bilang gitu. Ketawa tuh dia. Kok bisa sih suka kata dia. Belok ya, dia bilang gitu. Langsung dia ke arah sana nyangkanya. Ya udah, setelah dia punya dugaan kayak gitu, gue dengan sangat enteng, gak usah repot-repot menjelaskan siapa gue dong. Langsung aja gue bilang ke dia, iya kok tahu sih, gue bilang gitu. Kelihatan sih dari awal juga kata dia gitu. Emangnya kayak dari mana kelihatannya? Dari gerak geriknya, dibilang gitu. Jadi gue malu sendiri guys. Nah setelah kayak gitu dia pun udah notice, udah ngeh kalau gue cowok pelangi. Ya udah gue langsung bilang sama dia kan,
Jujur sih dari awal juga aku udah suka gitu kan, cuman agak-agak sedikit malu aja buat bilang. Lah kenapa masih malu, tinggal bilang aja suka gitu kan. Ya takutnya nggak sopan gitu kan, takutnya nggak suka gitu. Ya kalau suka mah kan nggak harus misalnya takut dan merasa nggak sopan gitu, tinggal bilang aja suka gitu. Ya soalnya kalau misalnya aku suka tuh kayaknya nggak mungkin suka doang pengennya. Terus pengennya apa, kata dia gitu, sambil mendekatkan diri ke arah gue tuh mukanya. Terus gue kan langsung salting tuh, langsung kayak salpok gitu. Ya pengennya sih lebih dari sekedar ngomong doang gitu. Maksudnya gitu kan, sambil mendekat lagi. Setelah kayak gitu, dengan spontan ya nih guys, gue nggak nunggu lama, gue nggak nunggu izin dari dia atau gimana, gue langsung giniin ke dia. Mungkin adalah 3 detikan lah gitu ya, cukup lama sih. Terus gue langsung bilang tuh pengen kayak gitu kan. Senyum tuh dia guys. Gue nggak tahu kok dia malah kayak segampang itu ya. Gue pikir bakal susah, ternyata gampang banget. Terus gimana, mau nggak, gue bilang gitu. Mau apa nih, kata dia gitu. Ya mau yang aku ingin gitu kan, emang pengennya kayak gimana. Terus pacar gue bantuin tuh, dia tuh pengennya diperlakuin kayak misalnya abang sama bini abang gitu, kata dia. Oh gitu, maunya gitu ya, kata dia. Ya begitulah gitu kan. Mau kapan, mau sekarang? Iyalah kapan lagi gitu kan, mumpung kesini. Dia senyum aja gitu kan. Dia nggak gue kasih drink, dia nggak gue kasih apapun, pokoknya kita cuma ngemil secara wajar gitu kan. Terus tiba-tiba dia bilang kayak gini, ya boleh sih, cuma nanti tambahin ya katanya buat bensin, dia bilang gitu. Ya gue mau banget lah gitu, apalagi cuman bilangnya kayak gitu. Kenapa enggak? Langsung tuh gue bilang, oke beres, yuk ah, gue bilang gitu kan. Gue tarik tangannya, terus bentar nih, rokoknya masih ada, kata dia. Oh ya udah, gue bilang gitu. Setelah rokoknya kelar, udah tuh gue tarik dia ke dalam. Langsung tuh pacar gue bilang, selamat ya, have fun, dia bilang gitu. Oke, gue bilang gitu kan. Langsung dia gue masukin ke dalam kamar. Dan pas di kamar ya udah tuh guys, dia langsung diem aja. Pokoknya dia nggak banyak gimana-gimana, semua gue yang ngatur. Sampai dari awal gue nyuruh dia buat full semuanya, begitupun juga gue sama, dia pun nurut. Dan finally gue sekarang melihat dia dalam keadaan full. Gue pun juga sama, sampingnya gue udah bangkit, sampingnya dia belum bangkit, tapi buset dah, hutannya lebat banget ya. Setelah kayak gitu gue hampiri dia, lalu gue pun langsung gercep ngelakuin yang namanya karaoke. Pelan-pelan sampai dia langsung bangkit, dan akhirnya gue melihat ukuran yang sesungguhnya. Wow, mantep banget sih. Setelah kayak gitu gue karaoke dengan enjoy-nya, karena udah hampir lama juga gue ngakuin karaoke gitu kan. Gue menghampiri dia tuh, dan gue pun langsung kayak senyum gitu ke dia. Dia pun juga senyum. Gue dekatin lagi sambil kita tuh kayak begini lagi yang kedua kalinya, dan kali ini cukup lama karena dimainin. Dan ternyata dia tuh juga orangnya sangat enjoy, dia mau apapun yang pengen gue mau gitu kan. Itu cukup lama kita beginian, karena kondisi yang pertama itu gue yang di atas ya. Setelah kita dalam suasana beginian, tiba-tiba dengan refleks gue dibalikin jadi gue yang di bawah. Jadi setelah kayak gitu akhirnya kita ngelakuin pemanasan dengan beginian juga. Nah sekarang posisi dia di atas gitu kan, cukup lama guys. Setelah kayak gitu, tiba-tiba dia langsung meraih ke ininya gue dengan dengan tangannya gitu kan. Gak tahu sih apakah dia udah punya pengalaman atau belum ya, pokoknya dia udah kayak leluasa aja gitu. Setelah kayak gitu cukup lama tuh, tiba-tiba dia langsung bilang, langsung aja yuk, kata dia. Ya udah, gercep. Akhirnya gue prepare, dia pun juga sama, gue suruh prepare juga. Dan kondisi yang seperti itu, gue yang di bawah. Akhirnya pelan-pelan kita mulai ngelakuinnya dengan 2 kali hentakan langsung, dan finally kita pun ngelakuinnya guys. Oh my god, itu rasanya mantep banget sih, karena gue finally mendapatkan si Bang Vicky ini yang memang gue inginkan sejak tadi ya. Ternyata dengan semudah ini guys. Udah tuh, dia langsung ngelakuin gerakan maju mundur, pelan cepet, pokoknya sampai dia enjoy. Akhirnya dia pun udah menemukan ritmenya, dia dengan leluasanya. Gue pun langsung merasakan apa yang gue inginkan, makin enjoy juga. Ekspresi suara gue gak bisa gue hindari lagi. Terus dia pun ngelakuin full speed juga. Setelah kayak gitu gue dibalikin,
menyamping. Setelah menyamping gue dikembalikan ke posisi awal lagi, terus sempet juga kita ngelakuin gaya guguk gitu kan sampai kembali ke gaya awal. Terus ketika hal yang terakhir ini dia ngelakuin full speed berkali-kali sampai gue kaget, gue pikir bakal tuntas tapi belum juga. Dan finally setelah dia full speed yang kesekian kalinya, dia langsung bilang tuh kalau dia mau tuntas, dan pas banget gue pun mau tuntas karena dari tadi gue udah sabar-sabar menunggu. Jadi dia full speed, akhirnya dia tuntas, disusul dengan gue pun tuntas guys. Pokoknya kita barengan sampai happy ending. Oh my god, rasanya mantep banget sih. Pokoknya dia luar biasa, gue suka banget, mantep banget. Sampai mendapatkan si Bang Piki tukang jahit keliling ini guys. Setelah kelar dia langsung break, gue menghampiri sebentar sambil kayak ngobrol sedikit. Setelah kayak gitu dia pamit buat ke kamar mandi buat clean up sambil ikut take ke bed. Gue langsung buru-buru pakai outfit lagi, keluar lagi. Dan pasal gue langsung bilang kan, gimana tadi? Mantep kan? Mantep dong, berhasil lah gue bilang gitu. Dia seneng, gue pun seneng. Dia keluar dalam keadaan udah pakai outfit lagi, kita ngobrol sebentar dan sambil kita ya basa-basi lah gitu kan, sambil gue pun ngasihin cuan. Tadi dia habis ngerombakin celana kita, terus cuan yang udah gue janjikan sesuai dengan kesepakatan. Makasih ya bang, gue bilang gitu. Iya sama-sama, pokoknya mantep tadi. Iya makasih juga nih, katanya ada bonusnya nih. Ya sama-sama, gue bilang gitu. Terus tiba-tiba dia langsung pamitan tuh, kayaknya nggak lama-lama deh soalnya takut bini balik nih, kata dia gitu. Ya udah kalau kayak gitu ntar kesini main lagi ya, gue bilang gitu. Iya beres deh. Ya udah kalau gitu aku pamit ya, kata dia. Iya bang, gue bilang gitu. Langsung lah dia pamitan guys karena udah kelar semuanya gitu. Langsung dia gue anterin ke depan gerbang sama pacar gue. Dia pun pergi, entah mungkin langsung pulang atau keliling dulu, nggak tahu. Pokoknya hari itu bener-bener hari yang sangat menyenangkan buat kita, menjumpai lagi seorang cowok random yang basic seorang cowok strike yang berhasil gue dapetin dengan lagi-lagi metode cuan guys. Oke guys, semoga terhibur dengan cerita gue kali ini ya. Jangan lupa like, comment, subscribe, plus nyalakan tombol loncengnya. Kalau gitu Kim Tan pamit dulu. Thank you for watching and see you next time.